ulat tembaga. Mari kita baca bersaut-sautan. Bilangan 21 mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Saya baca ayat yang keempat. Ulat tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tanah jalan. 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gunung ini, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ulat-ulat tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, maka berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ulat-ulat ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ulat tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. 9. Lalu Musa membuat ulat tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ulat dan ia memandang kepada ulat tembaga itu, tetaplah ia hidup. Oke, saya jelaskan background latar belakang cerita Bilangan 21. Kalau Anda membaca dari Bilangan pasal 22 ayat 22, ada sebuah kejadian sebelum peristiwa ini, yaitu Harun mati. Imam besar Harun mati. Nah, ini keren. Jadi Musa sama Tuhan nyuruh Musa sama Harun suruh naik ke Gunung Hor ya, sama Eleazar anaknya Harun. Harun, ingat ya, imam besar Harun itu mati bukan karena sakit, bukan karena digigit tomcat, ya, bukan karena dia sakit diare, enggak. Dia naik masih sehat. Lalu dibilang begini, kalau Anda baca ayat 27, lalu Musa melepaskan jubah, ya. Ingat, imam besar Harun itu gambaran. Perjanjian lama itu semua isinya Yesus. Yesus yang digambarkan, ditipologikan, disembunyikan. Kerennya begini, lalu Musa melepaskan jubah Harun. Pas dicopot, maka matilah Harun. Keren ya, satu-satunya kematian di Alkitab yang keren. Coba Anda kalau nggak baca, lihat ayat 27 ya, ayat 26. Bilangan 22 ayat 26 sampai 27. Tuhan bilang begini, tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah kepada Eleazar anaknya, kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat memandangnya. 28. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengetaknya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun. Wow. Ingat, jubah yang dipakai Harun itu jubah imam besar. Di perjanjian lama imam cuma imam besar. Di perjanjian baru 1 Petrus 2 ayat 9, engkau dan saya adalah imam. Amin. Selama engkau mengenakan jubah kebenaran, yaitu Kristus, kematian tidak bisa menyentuhmu. Amin, amin. Saya ulangi, selama kebenaran Kristus, jubah kebenaran Kristus ada dalam hidupmu, kematian tidak bisa menyentuh hidupmu. Amin. Kematian apa? Kematian bisnis, kematian keluarga, kematian hubungan, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Harun itu naik, satu-satunya kematian, mungkin Anda nggak pernah tahu ya, satu-satunya kematian yang paling keren. Jadi dicopot begini, saudara. Musa di depan, terus dicopot jubah Harun. Ketika dia copot begini, lalu Harun mati. Wow. Amin, saudara. Imam besar matinya bukan ditusuk. Ketika jubahnya dicopot dan ditaruh ke anak Harun Eleazar, matilah Harun. Ini gambaran, selama jubah kebenaran itu Kristus ada di dalam hidupmu, tidak ada kematian yang bisa menyentuhmu. Amin. Setelah itu mereka meratap, imam besar yang memimpin mereka, ketua sinode, anggap aja ini ketua sinode. Mereka meratap selama 30 hari. Di tengah-tengah 30 hari ini mereka nggak tahan. Bilangan 21 ayat 4 bilang gini, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Mereka bilang begini, Musa, kenapa kau bawa kami ke sini? Apa tidak ada kuburan? Apa kami harus mati di sini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan makanan hambar. Mereka sungut-sungut. Ayat 6 dibilang begini, lalu
Ayat 6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan menyuruh ulat-ulat tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Saudara, lebih fokus lagi. Lihat. Pada waktu bangsa Israel sungut-sungut bilang ini, kenapa susah-susah kau pimpin kami sampai di sini? Sampai sekarang aku nikah, sekarang sampai aku usaha begini. Kenapa susah-susah? Lalu ayatnya begini. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung itu. Saya tanya, ular itu sudah ada di situ apa belum? Sudah. Ular tedung itu sudah ada di padang gurun belum? Mereka sudah puluhan tahun loh jalan. Ingat, mereka 40 tahun jalan. Dari tahun pertama sih ular tedung di kanan kiri mereka. Kala jengking, ular tedung. Anda mengerti? Anda mengerti? Jadi ular tedung itu bukan nggak ada. Ini karena sungut-sungut, oh saya kirim ular tedung. Enggak, ular tedungnya sudah ada di situ. Udah ada di sekitar mereka. Udah ada di sekitar mereka. Mengerti? Mereka tinggal di padang gurun. Mereka sudah puluhan tahun jalan. You get my point? Anda dapat? Jadi ini bicara tentang proteksi. Ketika mereka bersungut-sungut menentang Allah, proteksi diambil. Banyak orang bilang begini, saya baca sebuah buku, saudara kalau mau hidup panjang umur begini, hindari, kurangi pakai headset, sinar radiasi, jangan makan babi, jangan makan ayam, jangan makan lele. Oh kalau mau ini hati-hati, cuci tangan 2 kali, gosok gigi, harus begini. Tidak ada yang salah dengan itu. Banyak orang, nih lihat, banyak orang cara dunia adalah menghindari. No. Tidak gitu. Mereka pada tahun pertama ular tedung di kanan kiri, saudara. Ular tedung tahun kedua, mereka sudah puluhan tahun. Katakanlah peristiwa ini terjadi ketika mereka sudah 30 tahun berjalan. Ada di mana-mana. Pertanyaannya kok nggak digigit? Coba mikir, kenapa nggak digigit? Loh, ular tedung itu ada di mana-mana. Mereka lewat waktu sama anak-anaknya, mungkin waktu itu masih umur 2 tahun. Ada ular tedung itu di sini nggak gigit. Lihat, Allah memproteksi mereka. Banyak orang begini, lihat, banyak orang begini, terlalu cemas hidupnya, dia hindari banyak hal. Oh, sampai ada satu ibu angkat saya di Cikarang, dia tidak pernah memakan nasi sepanjang hidupnya, dia hanya makan buah. Esok dia menghindari nonton TV, karena nonton TV terlalu lama radiasi. Dia mulai hitung, segini radiasi akan membutakan mata saya, retina akan begini. Oke. Saya akan baca, kalau saya baca koran, pikiran saya jadi stres, nggak bisa tidur. Oke, dia hindari koran. Semua dia hindari. Atau jangan-jangan ada begitu. Oh, harus minum air putih yang banyak, saudara. Oh, harus minum air putih supaya banyak, supaya nggak mati. Matinya padahal bukan karena air putih, ketabrak mobil gitu ya. Banyak orang nggak pingin mati. Jangan salah makan, Pak. Jangan makan ikan ini yang bersisik begini. Ikan yang berambut, ikan yang berkumis nggak boleh dimakan. Wow, matinya ketabrak senia. Nah, poinnya begini. Hal-hal yang bisa memagutmu itu ada di sekitarmu. Anda ngerti? Hal-hal yang membahayakan keluargamu, anakmu selalu ada di sekitarmu. Tetapi poinnya adalah proteksi Allah. Oke. Mereka bilang begini, Musa, kami telah berdosa, sebab itu jauhkanlah ular-ular itu. Nah ini loh, jauhkanlah ular-ular itu. Konsepnya konsep kita. Oh, anak-anak diajar hindari, dia bergaul sama perokok, pemabuk, hindari. Kamu punya bisnis yang orang hindari. Tidak. Jawaban Tuhan bukan itu. Ada orang bilang, Tuhan, kita sudah sakit 3 tahun. Sudah cukup ini, biar kita selesaikan, tidak usah tambah, tapi sakit ini pun. Wah. Sudah Tuhan, kita sudah bangkrut, sudah ini sudah jangan tambah kita. Tidak. Tuhan punya cara yang lebih baik. Mereka sudah terpagut. Allah tidak ingin menyelesaikan, oke, ularnya saya tarik, tapi masalahnya kan kamu sudah kena pagut. Allah tidak kabulkan doa itu. Coba lihat ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut. Katakan memagut. Dalam bahasa Ibrani-nya itu nasyah. Memagut tidak hanya dalam bahasa Ibrani, lebih dalam. Dia menghabis. Ular-ular itu menghabis. Makanya orang yang tidak kenal kasih karunia bilang begini, oh kok kenapa kok semakin saya cinta Yesus semakin banyak masalah.
You know, ada pada semakin saya nyaji dekat sama Tuhan kok banyak masalah. No. Perspektif Anda salah. Semakin Anda dekat Tuhan, proteksi Allah semakin besar. Amin. Mazmur 91 bilang gini, sekalipun rebah 10.000, 1.000 di kanan kiri, tapi aku dilindungi Tuhan. Amin. Loh, Anda pikir aqua ini bersih? Loh, saya tanya yang ini. No. Pernah diuji juga di kampus saya. Nah, yang paling bersih, Anda mau menghindari apa? Enggak. Yang paling penting adalah minta proteksi Allah. Benar, saya tidak melarang Anda hidup bijak. Murah dia sih pakai headset terlalu lama 3 jam. Saya mengerti itu. Tapi poinnya jangan sampai lupa. Proteksi Allah. Ular tedung itu sudah puluhan tahun, Pak. Bu, sudah puluhan tahun mereka jalan tuh puluhan tahun. Ada di situ. Kok enggak digigit? Proteksi Allah. Anda mengerti maksud saya? Amin. Kalau engkau mengalami sesuatu, berarti proteksi Allah sedang diangkat. Pertanyaannya kenapa itu bisa diangkat? Lalu dibilang begini. Coba lihat doanya orang Israel. Mereka beberapa sudah mati, beberapa terpagut. Kami telah berdosa, kami berkata melawan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya. Loh, mereka mintanya salah, dijauhkanlah. Tuhan, jauhkanlah aku dari teman yang nipu aku. Tuhan, jauhkanlah aku dari orang yang bikin aku hidupku rusak. Kan begitu deh. Doa orang yang stres kan begitu. Betul Tuhan. Tapi hidup ini hancur gara-gara itu. Tapi teman, udah Tuhan jauhkan dari makanan, jauhkan dari teman yang brengsek, jauhkan. Itu konsep dunia kan gitu, jauhkan. No. Tuhan punya cara yang lebih baik. Terus Tuhan bilang, Musa, buat ular itu. Saudara mengerti kata ular itu ular yang memagut itu dalam bahasa Ibraninya nakas. Boleh bilang nakas? Nakas itu terdiri dari 3 kata. Nun, het, sin. Boleh ulang? Nun, het, sin. Bayangkan saja sudah. Nanti kapan-kapan kalau saya ngajar lagi ada MCD bisa lihat. Nun, het, sin. Nah, saya beri artinya. Ular yang memagut. Kenapa ular itu bahasa Inggrisnya serpent dalam bahasa ini? Nun, het, sin. Nun itu lambang dari manusia. Jadi bahasa Ibrani itu ada 22. Setiap huruf ada lambangnya. Misalkan alef itu lambangnya ox, ya. Bahasa Ibrani terakhir itu taf, alef taf itu lambangnya salib. Alef, bet itu lambangnya rumah, makanya Bethlehem, Bethesda, bet. Ya, terus ada yang ketiga gimel itu onta, alat transportasi, ada lambangnya. Itu memang bahasa Ibrani itu luar biasa. Makanya Alkitab hati Allah ditulis dalam bahasa Ibrani. Gimel, dalet, ada lagi he. Nah, nun itu gambarnya orang. Oke, nun tadi apa? Nun, het, sin. Het itu pembatas. Nah, kayak dinding ini, kayak ini pembatas. Het, nun itu orang, het itu pembatas. Sin itu adalah Allah, tipologi Allah. Sin, sada, Allah yang mencukupi. Jadi ular itu adalah yang menghalangi Allah, yang membatasi Allah untuk mengasihi hidup. Keren ya? Sada. Kata Sada muncul di Kejadian pasal 20. Dia bilang, akulah Allah El Sada. Sada, Anda tahu artinya Allah? El Sada, pernah dengar El Sada? El Sada itu artinya payudara Allah. Payudara Allah. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani begini, kalau seorang ibu habis ngelahirin terus dia kerja ke kantor, tiba-tiba dia netes air susunya. Tapi anak lapar. Anakku haus. Seperti itu. Mungkin kau bilang itu di surga payudaranya Allah. Bayangkan ini secara gramatikal ya. Allah, anakku ini lagi butuh. Bahkan kau nggak sempat berdoa. Bayi bisa doa apa? Gitu aja. El Sadai datang. Jadi Sadai, Nun, Het, Sin. Sadai itu dipisahkan oleh ular. Itu sebabnya mereka merasa muak dengan hidup ini. Mereka tidak hanya putus asa, tapi mereka muak. Bosan kita putar-putar di puluhan tahun. Katanya tanah perjanjian, katanya janji Tuhan digenapi. Saya nggak tahu apakah hidup mengalami itu.
Lalu bilang gini, mereka berdoa, Tuhan jauhkanlah ular-ular itu. Ayat 8, buatlah ular tembaga. Ular tembaga, ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Pada waktu mereka buat ular itu, lalu Musa disuruh buat ular tembaga. Ular tembaga dalam bahasa aslinya itu, tadi kalau ular yang memakut itu nun het sin. Boleh ulang? Nun het sin. Kalau ular tembaga yang dibuat Musa itu nun het sin taf. 1, 2, 3. Nun het sin taf. Apa itu taf? Taf, Tango, Alpha, Victory. Itu adalah huruf terakhir Ibrani. Gambarnya apa? Kan huruf Ibrani ada gambar-gambar. Gambarnya apa? Gambarnya salib. Amin. Ular itu sudah dikalahkan di atas kayu salib. Amin. Itu sebabnya sama seperti Musa meninggikan ular. Kalau demikian juga Yesus ditinggikan. Amin. Bagaimana supaya gigitan ular, engkau mungkin digigit oleh kehidupan ini. Kehidupan ini memakut engkau lewat bisnismu, lewat kelakuan anakmu, kelakuan suamimu, istrimu. Hanya salib, hanya nun, het, sin, taf. Amin. Hanya salib, taruh satu huruf di belakang taf, maka itu menjadi ular tembaga. Hanya salib Yesus yang bisa menyembuhkan. Praise the Lord. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Lalu dibilang begini, setelah engkau membuat ular tembaga yang di dalam bahasa aslinya, yang dalam bahasa aslinya nun, het, sin, taf itu, jika ia melihatnya, lihat, maka setiap orang yang terpagut, saya tidak tahu engkau digigit kehidupan tentang apa. Engkau nasah digigit kehidupan. Mungkin kau sedang terluka hari ini. Orang lain nggak lihat, luka itu nggak harus kelihatan dari luar, dari dalam. Kau mungkin terluka juga akan masa lalu. Dibilang setiap jika ia melihat, 1, 2, 3, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Kata Ibrani untuk melihat itu ada dua. Satu itu ra'ah. Boleh bilang ra'ah. Yang kedua itu nabat. Boleh bilang nabat. Yang apa bedanya ra'ah sama nabat? Ra'ah itu lihat begini. Kalau saya ngajak istri saya jalan-jalan ke Mantos, itu dia ra'ah. Kalau nabat itu lihat begini. Katakanlah Anda tenggelam di sungai, tidak bisa renang, tiba-tiba ada orang agak sedikit jauh 100 meter jalan. Anda memandangnya kayak gini. Mudah-mudahan dia lihat Pak kita. Nggak mungkin Anda lihat nih. Dia nggak lihat kita sudah jauh. Tidak kan? Dia jalan, mata Anda lihat. Kok tidak lihat dia? Semua tenggelam. Itu nabat. Anda mengerti? Melihat dengan ekspektasi. Suatu saat, kalau nggak salah 1 bulan lalu, saya ngajak istri saya jalan ke MTC. Saya bisa tahu dia ra'ah apa nabat. Dia kalau ra'ah begini, ini bagus ini ya, ini baju, si ganti bagus banyak. Ini bagus ya, itu pasti ra'ah. Tapi kalau matanya tiba-tiba nabat, saya bisa tahu. Sebagai suami yang baik, minggu depan saya sudah meninggali. Karena dia nabat, itu memanai. Biasanya itu kebawa sampai rumah. Aduh, tadi itu pin bagus sekali itu pin, kurang satu tuh. Itu udah melakukan nabat. Orang bilang ini, Pak, saya tahu Tuhan cinta semua orang. Enggak, coba bilang Tuhan sayang saya. Ya, saya tahu Tuhan sayang semua orang. Tapi Tuhan sayang hidup saya. Anda boleh bilang Yesus sayang kita, Yesus sayang saya. Anda jangan mengeneralis semua orang. Kita sudah tahu Pak, Tuhan yang mengasihi semua orang. Coba bilang Tuhan mengasihi kamu. Enggak semua orang Pak. Supaya setiap orang yang percaya, setiap dia mau berurusan secara personal. Mungkin kau butuh jepit rambut, mungkin kau butuh sepatu, mungkin kau butuh bisnis baru. Tuhan ingin satu-satu. Dia Allah yang sabar. Barang siapa melihat ular tembaga itu, bukan lihatnya begini. Oh, udah bagus. Sudah lihat ya, kalau misalkan pertandingan Real Madrid sama Barca, kalau leg pertama sudah kalah itu Real Madrid, leg kedua itu lihat itu kita tunggu, mau kencing pun tahan kita kan. Aduh, tunggu, jangan bentar lagi gol. Betul, itu yang dibilang nabat. Setiap orang yang nabat, dia hidup.
mungkin tanda salib di rumahmu besar, mungkin di kayak di isi saya di anting di kalung besar. Tuhan Yesus saja pikul kita taruh gitu. Apakah kau nabat terhadap salib itu? Tidak ada yang salah dengan itu. Anda mengerti? Nabat itu seperti orang tenggelam. Coba lihat ya, orang kalau nyari kerja, kalau dia nyari kerja karena dia iseng, dia begini, ditolak, sudah coba, oh ya tidak apa. Coba kalau tiba-tiba mamanya sakit, dia perlu uang 20 juta, tidak ada uang. Tolong Pak, tahu nggak, matanya beda kalau nama bilang, betul saya butuh kerjaan ini Pak, butuh, betul nggak? Nabat dia ya. Coba kalau yang biasa, oh biar nggak dapat bulan ini, biar di bulan depan, beda kan? Beda. Bagaimana sekarang kau melihat Yesus? Supaya kau hidup, pandang dia dengan harapan. Tuhan, di sana kedamaian. Tuhan, di sana sukacita. Amin. Mungkin kau sudah sering melihat, tapi kau baru ra'ah. Tapi Alkitab bilang, jika seseorang nabat, melihat dengan harapan, look with expectation. Amin. Saudara, kadang-kadang kita gagal melihat Tuhan dengan harapan. Kadang-kadang kita sepele. Banyak orang, saya saja bisa mengerti istri saya. Kadang-kadang dia nggak bilang. Sering kami ngalami itu, kadang-kadang kami jalan ke Matos, dia lihat sesuatu gitu. Kalau saya lihat gitu, saya bisa lihat matanya ke barang itu ra'ah atau nabat. Hati saya saja kalau istri saya melihat dengan nabat, hancur hati saya. Saya usahain itu uangnya. Saya ingat waktu tahun lalu ya, waktu dia ulang tahun, saya selalu ingin ngerayain ulang tahunnya dia. Kalau ulang tahun saya tidak apa-apa. Kalau tidak ada duit saya usahain kalau ulang tahunnya dia. Kalau ulang tahun saya biar go lah. Kalau orang jawab biar juga dirayain nggak apa-apa. Kalau dia, waktu itu saya ingat, saya punya uang cuma ya sekitar 200-300 ribu. Tapi kalau ngajak makan kan mesti satu rumah satu kompi ini 12 orang. Ya, 12 orang. Makan apa? Bisa nasi kucing susah. Nasi kucing 2.000 cukup lah. Saya suatu saat satu minggu sebelumnya dia sudah tahu, lupa ya minggu depan kami ulang tahun, kita lewat di tempat restoran, kayaknya enak kalau pertama ra'ah mendekati Hamid 6, Hamid 5 udah mulai nambah dia setiap lewat tempat itu. Nah saya bayangkan, saya aja mikir sudah ketika dia mulai nambah, istiadat. Dan puji Tuhan, Hamid 2 makan sama-sama keluarga besar, bisa ada berkatnya dan kado buat dia juga ada. Dan saya bersyukur ternyata ketika seseorang nabat selalu ada berkat Tuhan di situ. Jika seseorang nabat maka ia hidup. Amin. Pertanyaannya, kok kenapa bisnismu begitu? Pas saya baca Alkitab, tidak gitu. Coba lihat di Warta, Anda boleh lihat di Warta, ada Hagah. Hagah itu dari sebuah kata apa?